Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih, jumpa kita kembali di hari ini, hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita. Mengawali segala sesuatu yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu, pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini, saya pilih dalam Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12 ayat pertama. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan karena kami kembali ada di pagi ini. Mensyukuri semuanya dan mengawali segala sesuatu yang akan kami lakukan. Kami terus memohon pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu para atlet mengikuti sebuah perlombaan, maka mereka harus memiliki kesungguhan hati supaya pada akhirnya mereka dapat memenangkan pertandingan serta memperoleh hadiah. Bahkan para atlet tidak boleh berhenti di tengah perlombaan sedang berlangsung. Begitu pula di dalam hidup ini sebagai manusia, di mana setiap kita juga diwajibkan untuk mengikuti pertandingan iman dalam kehidupan setiap hari. Bacaan kita Ibrani pasal 12 ayat yang pertama telah kita baca tadi dan kita telah dengar secara bersama-sama. Perlombaan kita bukanlah untuk mendapatkan mahkota yang fana, namun untuk mendapatkan mahkota yang kekal dari Tuhan. Di dalam perlombaan, ada kalanya kita akan menghadapi tantangan, bahkan kegagalan juga bisa kita dapat. Tetapi apabila kita ingin berhasil dalam perlombaan iman tersebut, maka kita harus tetap maju serta berjuang untuk mendapatkan hadiah yang kekal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di hari ini agar kita menang dalam perlombaan iman teristimewa di sepanjang hari ini. Hal yang pertama adalah kita tidak boleh menghindar atau melarikan diri dari tantangan yang ada di depan kita. Bahkan kita tidak boleh menyerah dengan kegagalan yang kita alami, karena perlombaan iman ini telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Saat kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh mudah menyerah, dan sebaliknya kita harus bangkit kembali dan tetap maju. Kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari ujian dan tantangan hidup. Jadi setiap masalah harus dapat kita hadapi dan bukan kita hindari. Itu adalah hal yang pertama yang disampaikan kepada kita dalam memperjuangkan iman kita teristimewa dalam seluruh masalah dan pergumulan hidup. Hal yang kedua yang juga disampaikan lewat bacaan ini adalah kita harus menanggalkan semua beban, misalnya kekhawatiran dan dosa kita. Apabila tidak menanggalkan beban, maka semua itu akhirnya dapat menjadi penghalang untuk kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus menanggalkan semuanya itu dan tetap maju dengan terus fokus kepada Tuhan.
dan tidak lari kepada yang lain, tapi datang hanya kepada Dia. Hal yang ketiga yang disampaikan kepada kita adalah kita harus berlomba dengan tekun. Karena perlombaan iman ini merupakan perlombaan iman jangka panjang dan berlangsung seumur hidup kita. Karena itu, kita harus berlomba sambil memandang hanya kepada Yesus, tidak memandang kepada yang lain. Dari satu sisi, memandang kepada Tuhan Yesus akan membuat kita menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Tapi dari sisi yang lain juga, memandang kepada Yesus berarti bahwa kita mengharapkan kekuatan dan pertolongan hanya dari Dia semata sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita yakini dan kita imani. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan sehingga kita menang dalam pertarungan iman adalah kita harus senantiasa yakin bahwa Tuhan selalu memiliki maksud baik terhadap kita. Walaupun apa yang kita alami saat ini terasa tidak enak, terasa tidak nyaman dan menyakitkan, namun semuanya dapat menjadi kebahagiaan bagi kita, menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Karena itu marilah setiap kita boleh memiliki semangat dalam menjalani perlombaan iman dan tetap mengandalkan Yesus, sebab bersama Dia kita pasti menjadi pemenang. Hari ini kita akan menjalani seluruh aktivitas kita. Pastinya banyak hal yang akan kita alami, entah masalah, entah pergumulan atau tantangan yang akan datang. Tapi tetaplah berjuang bersama dengan Yesus, sehingga kekuatan itu tetap kita miliki, dan pada akhirnya kita akan memenangkan semuanya dengan iman dan sungguh hanya berharap dan melihat kepada Yesus. Selalu melihatlah kepadanya, jangan pernah berpaling kepadanya. Apapun keadaan kita saat ini, lihatlah sisi positifnya. Apapun yang kita alami saat ini karena situasi corona, yakinlah Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi setiap orang, teristimewa bagi kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena lewat firman-Mu menguatkan kami kembali. Berlomba dalam iman kami, dalam seluruh pergumulan dan masalah kami, untuk tetap memandang kepada Tuhan dan tidak memandang kepada yang lain. Biarlah dengan firman-Mu ini menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup teristimewa di sepanjang hari ini, sehingga kami semakin kuat betapapun banyaknya tantangan dan halangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya kami akan menikmati semua ini sebagai sebuah perlombaan iman yang pada akhirnya kami akan menang di dalam Tuhan. Berkati semua orang yang menyaksikan siaran ini, berkati mereka dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas di sepanjang hari ini, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, tapi juga bagi diri mereka sendiri. Berkati pemerintah kami, semua orang yang berkapasitas menjalani tugas dan tanggung jawab di semua bidang. Tuhan berkati mereka teristimewa di negara kami ini. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, para TNI Polri, petugas kesehatan dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab teristimewa menangani virus corona ini. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Semua orang yang sementara berjuang, menangis karena harus terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi, harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena situasi ini. Biarlah Tuhan menguatkanlah mereka, kuatkanlah kami, sehingga kami terus berjuang dalam iman dan terus berharap kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah anugerah-Mu memberkati semua orang di mana saja, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah
untuk siaran kita di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam seluruh aktivitas yang dilakukan sepanjang hari ini. Ingatlah, teruslah terpaut kepada Tuhan. Percayalah, Dia tetap bersama karena kita selalu beriman di dalamnya. Shalom.